tertuju padamu. Senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami tidak sempurna Tuhan. Terkadang kami lupa untuk berdoa. Terkadang kami lupa untuk mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau tetap mencintai kami, dan Engkau masih memberikan satu hari lagi pada kami Tuhan. Oleh sebab itu kami pergunakan kesempatan itu dengan baik-baik Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai dan melindungi jalannya ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, Shalom Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah. Puji syukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat berjumpa kembali untuk kita dapat beribadah dan melayani Tuhan. Mari
Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan Hanya Satu Kerinduanku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Katakan, hanya satu kerinduanku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, satu kerinduanku, sempurna
seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku sempurna, seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan kesempatan kita ada di dunia ini. Namun yang pasti perjalanan hidup kita akan berakhir di suatu saat nanti. Maka dari itu mari kita berjuang bersama-sama dalam pertandingan iman dan mengakhirinya dengan kemenangan. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita, Ku kan bangkit. Dan saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bersaksi. Kami berikan kesempatan, monggo. Ada? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin minggu depan ya Bapak Ibu. Dan tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian lebih lagi. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Benihku Roh Kudus, menuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi
sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi, bawaku lebih dalam, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah setiap kami Tuhan. Saya mengundang dengan hormat Bapak Siddhartha untuk bawa kita dalam doa. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Dalam posisi tetap menyembah, karena hati kami penuh dengan kerinduan Tuhan. Ibadah pagi hari ini Bapa
segala pujian yang kami persembahkan Tuhan. Itulah isi hati kami, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami tahu hanya lewat fasilitas yang Kau berikan kepada kami, segala apa yang kami rindukan, apa yang kami perlukan, senantiasa akan terjawab. Pagi hari ini Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami tahu juga Tuhan, itulah isi kata-kata yang senantiasa kami sampaikan di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tibalah saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami membutuhkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu, seturut apa yang Kau perlukan Tuhan untuk disampaikan pagi hari ini. Kami siap dengan segenap hati kami. Kami mempersiapkan pola pikir yang senantiasa ada setelah mendengarkan firman-Mu itu. Kami mau melakukan firman-Mu itu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, kata-kata Engkau-lah yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin bertambahnya tahun, semakin juga bertambahnya usia kita, dan juga semakin bertambahnya usia kita, kita juga akan mengalami yaitu yang dinamakan semakin hari semakin tua. Nah tentunya kalau kita semakin hari semakin tua, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama apa yang dikatakan tadi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya ke-16. Manusia lahiriah kami ini semakin hari semakin merosot. Jadi ya inilah memang kenyataannya Bapak Ibu. Kalau saudara baca juga di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, itu hanyalah yang ada hanya penderitaan-penderitaan yang dialami. Ya, ini pasti dialami. Jadi jangan harap kalau kita semakin hari semakin tua bukan semakin enak, enggak. Tapi firman Tuhan mengatakan tadi semakin tua kita mengalami satu penderitaan. Nah tadi saya mau berangkat, ternyata ada satu hal di rumah. Biasanya ibu saya itu usianya sekarang sudah 87 tahun, sama persis seperti Tante Lin ya. Tante Lin juga 87 tahun saat ini, sama juga seperti itu. Nah biasanya kebiasaan ibu saya kalau pagi itu dia bangun pagi, buka pintu,
Terus kemudian juga di dapur ada apa, masak atau apa gitu. Nah tadi pagi saya lihat kok enggak keluar-keluar ibu saya nih. Kita mandi seperti biasanya, mandi setelah mau siap-siap gitu, mau berangkat, hati saya enggak enak. Loh kok belum keluar? Saya masuk ke rumah ibu saya di sebelah situ. Ternyata saya dapati ibu saya itu udah melungker di kasur gini, dan bantalnya itu sudah di bawah, sudah morat-marit sudah di situ. Apa namanya, kemulnya, apa selimutnya juga di bawah. Tuh kenapa ibu saya ini? Saya panggil istri saya, Wiwin. Waduh, saya bawa ke kamar juga. Tolong ibu saya, udah tidurnya sudah menyamping, hampir jatuh gitu. Ternyata saya bangunkan, saya ini masih bisa diajak komunikasi, tapi ya seperti gerambyang gitu. Bu, kenapa ibu? Nggak apa-apa. Ibu jatuh tadi? Enggak jatuh. Terus ibu kenapa ini? Enggak apa-apa. Saya bilang enggak apa-apa aja. Tapi hati saya enggak enak tadi. Terus habis itu saya angkat sini, ternyata waduh maaf permisi, sudah mungkin mau ke belakang, mau BAB juga enggak bisa, barangkali sampai seperti itulah di tempat tidur. Makanya istri saya enggak berangkat, tinggal saya sama anak-anak berangkat. Ya jadi istri saya sekarang sudah menungguin ibu saya di rumah. Juga kita nanti sama-sama berdoa buat ibu saya juga supaya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang baik. Puji Tuhan. Ya memang itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semakin hari usia, bertambahnya usia, penderitaan itu semakin banyak di dalam kehidupannya. Sebagai satu contoh Bapak Ibu, kebutuhan secara tubuh, secara jasmani, dulu masih muda barangkali, giginya masih penuh, bisa makan semua, makanan apa saja bisa masuk. Saya juga teringat ibu mertua saya dulu, mertua ibunya dari istri saya itu, sudah giginya sudah tidak ada. Ya maaf, kadang-kadang anaknya juga sering ganggu gitu, bawaan oleh-oleh, dibawakan makanan ceriping, diberikan makanan apa itu kayak gitu. Jadi diberikan makanan bukan seneng tapi ngamuk, marah. Karena ya memang seperti itu, nggak bisa makan. Ya itulah penderitaan secara fisik, secara tubuhnya ini. Gigi sudah tidak ada, mau makan juga susah, mau ini juga. Itulah penderitaan tadi itu. Itulah penderitaan yang dialami bagi seorang yang sudah lanjut usianya. Juga mengenai kulit juga begitu, atau gigi juga begitu, gigi sampai akhirnya di dalam lagu juga ada dulu giginya jangkep, kalau sudah tua giginya tinggal 2, ya seperti itu memang. Tapi ya itulah tentang penderitaan. Kemudian juga tentang kulit dulu, bagaimana kulitnya kenceng, kemudian juga bisa apa namanya sekarang glowing atau apa. Tapi setelah masuk dalam usia lanjut, enggak lagi ada kulitnya itu, semakin hari semakin keriput dan lain sebagainya. Nah kemudian juga tentang rambut juga, mata juga demikian. Dulu bisa melihat jarak jauh, sekarang jarak dekat pun juga sekarang sulit. Seperti saya juga sudah mengalami hal itu, menderita juga, mau baca juga enggak bisa. Apalagi baca Alkitab tulisannya kecil-kecil sudah enggak mampu lagi. Makanya harus pakai kacamata dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang tubuh. Demikian pula juga jiwanya juga begitu, pikirannya juga begitu. Sudah berbeda, antara usia muda sama usia tua ini berbeda sama sekali. Dulu bisa memikirkan perkara-perkara yang luar biasa, yang sulit bisa dipikirkan. Tapi kalau sudah tua, sudah tidak bisa lagi, tidak mampu untuk berpikir. Demikian pula juga dengan memorinya, semua serba terbatas, semua serba menurun. Itulah yang tadi dikatakan manusia batinnya, lahiriahnya semakin hari semakin merosot. Bahkan tadi dikatakan bisa sampai rusak juga, sel-selnya juga rusak semua di situ. Dan bukan hanya jiwanya, rohnya juga semakin hari semakin merosot. Tidak ada lagi kegairahan, semuanya serba lemah, semua serba merosot semua. Nah inilah tadi yang dikatakan, sebab penderitaan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini yang luar biasa bagi kita yang anak-anak di dalam Tuhan, pelayan Tuhan sampai hamba-hamba Tuhan. Memang manusia lahiriah semakin hari semakin merosot, tetapi ada satu yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apa itu? Itulah namun manusia batiniah kami semakin hari semakin dibaharui. Ini yang menjadi satu keistimewaan bagi kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan. Tidak apa-apa, manusia lahiriah kami semakin hari merosot, rusak dan lain sebagainya. Tetapi manusia batiniahnya,
Itu yang semakin hari diperbaharui oleh Tuhan. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengerti. Nah, yang menjadi pertanyaan, manusia yang dibaharui dari manusia batinnya ini apa yang semakin hari dibaharui dari hari semakin hari ini? Jadi apa yang dibaharui dari manusia batinnya ini? Yang pertama Bapak Ibu, yang dibaharui semakin hari adalah imannya, itu semakin hari dibaharui. Boleh sekali lagi, manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batinnya ini semakin hari dibaharui. Yang pertama yang dibaharui adalah imannya. Iman yang dibaharui itu sampai seperti apa Pak? Iman yang dibaharui adalah iman itu sampai bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi sampai mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ini pembaharuan iman Bapak Ibu. Bayangkan tadi bukan hanya sekedar percaya loh ya, tapi bisa sampai mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan di manusia batiniah kita ini. Wah, luar biasa kalau Bapak Ibu. Kalau iman kita semakin hari meningkat, yaitu tadi yang saya katakan, bukan hanya sekedar percaya, sampai bisa mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu pembaharuan hidup. Nah, kemudian kita bertanya, dari mana sih datangnya iman itu? Kita sudah sama-sama tahu bahwa ini sudah mungkin di luar kepala kita. Iman itu datangnya dari mendengar firman. Mendengar firman Tuhan. Firman Kristus sama dengan firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar firman, tetapi firman yang betul-betul dalam urapan Roh Kudus. Bagaimana firman dalam urapan Kristus? Atau firman yang diurapi Roh Kudus? Yaitulah firman yang dibukakan rahasianya. Bukakan rahasianya dengan ayat satu menerangkan ayat yang lain. Bukan diterangkan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan filsafat, bukan dengan apa, tidak. Tetapi firman yang dalam urapan Roh Kudus sama dengan firman yang dibukakan rahasianya, sehingga kita bisa mengerti. Yaitulah ayat menerangkan ayat. Ayat satu diterangkan dengan ayat yang lain. Kalau firman diterangkan dengan firman, pasti tidak salah. Kalau firman diterangkan firman, pasti tidak salah. Tetapi kalau firman diterangkan yang lain, belum tentu. Tapi kalau firman diterangkan dengan firman, pasti tidak salah. Dan itulah memang kebenaran Bapak Ibu. Dan saya bersyukur saya bisa mengerti tentang firman Tuhan. Oh, ternyata begitu ya. Lah itulah memang Bapak Ibu. Jadi peningkatan iman ini, yaitu tadi saya katakan, dari percaya sampai bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Nah, contohnya kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14. Ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Iya, terima kasih. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah mengerti tentang ceritanya siapa tadi itu yang disebutkan, yang kita baca itu. Itulah panglimanya Raja Aram yang bernama Naaman. Naaman ini seorang yang hebat, luar biasa. Kalau tentunya seorang panglima, tentunya dia sudah berumur loh, yang usianya sudah dewasa, dia seperti itu, bahkan sudah menunjuk bertambah lanjutnya usianya dia itu, semakin tua. Nah, tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa Naaman ini, sudah saya sampaikan bahwa Naaman ini adalah seorang yang hebat. Dia seorang panglima, bayangkan Bapak Ibu, tidak main-main jabatan panglima ini, punya jabatan yang tertinggi dalam satu kerajaan. Hebat, ini orang yang hebat. Tetapi sayang Bapak Ibu, tetapi sayang dia kena kusta. Wah, orang hebat tapi kena kusta. Kalau zaman dahulu orang kena kusta ini penyakit yang sungguh-sungguh. Orang yang dikatakan najis, pakaiannya harus compang-camping. Nanti kalau ada kesempatan saya akan membawakan tentang kusta ini. Apa tentang penyakit kusta ini. Nanti kalau Tuhan izinkan saya bisa sampaikan tentang penyakit kusta ini. Nah, itulah Naaman tadi itu. Dia orang hebat, seorang panglima, tapi sayang kena kusta.
Nggak main-main Bapak Ibu. Penderitaannya luar dan dalam Bapak Ibu. Penderitaannya luar dan dalam, harus dikucilkan, harus apa saja. Kalau orang yang itu, orang lewat di situ, kalau orang Yahudi dulu kena penyakit kusta, wah pakainya harus apa, compang-camping, dan harus pakai tanda-tanda, wah dia najis, orang najis begitu. Jadi begitu dikucilkan, penderitaannya luar dan dalam Bapak Ibu. Orang yang kena kusta ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu baca ceritanya ini, untunglah pada waktu dia menyerang di apa, orang-orang Yahudi di situ, dia menawan seorang gadis Ibrani untuk ditawan dan kemudian menjadi pelayannya daripada istri Naaman ini. Nah, istri Naaman ini cerita sama nyonyanya itu, Bu, coba kalau bapak ini dibawa ke Samaria, di situ ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Wah, Naaman percaya. Naaman percaya, kemudian dia datang kepada rajanya dan rajanya menulis surat kepada Raja Israel tuh, disampaikan di situ sampai Raja Israel ngamuk-ngamuk di situ. Aku ini Tuhan apa bisa menyembuhkan penyakit? Tapi untunglah hal itu didengar oleh Elia. Nah, pada waktu itu Naaman datang kepada Nabi tadi. Nah, setelah datang, nah, dia tidak disambut dengan Nabi tadi, cuma abdinya tadi menemui dia di situ, cuma kata, coba mandi, bapak mandi, disuruh mandi ke Sungai Yordan di situ. Wah, apa yang terjadi Naaman? Dia seorang panglima, cuma disambut dengan pelayan-pelayan kayak gitu tuh. Waduh, ndak apa ini, ndak level ini. Saya panglima cuma disambut sama kayak gitu. Wah, ngamuk dia, marah-marah. Dan dia juga mengatakan tadi, bukankah sungai di Parpat ini sangat baik, di Yordan kayak gitu. Wah, betul-betul ngamuk dia di situ. Nah, inilah kebodohannya Naaman. Tapi untung sama pegawainya itu disebutkan, Pak Naaman, Bapak tadi disuruh apa, Pak? Disuruh mandi ke Sungai Yordan situ. Tapi ya untung diingatkan, loh, kan itu perkara ringan, Pak. Kalau seorang nabi tadi mengatakan kalau Bapak disuruh pekerjaan berat gitu, apa Bapak mau? Ya mau. Nah, tapi coba ini juga disuruh mandi kok Bapak ngamuk-ngamuk, Bapak marah-marah. Sadar dia di situ. Untung sadar di situ. Baru dia menyadari kesalahannya. Dia bisa menyadari kebodohannya di situ. Iya ya, kok bodoh. Cuma disuruh mandi saja kok enggak mau. Tapi untunglah dia lakukan hal itu. Dan apa yang terjadi tadi itu, dia begitu menyeramkan di Sungai Yordan 7 kali, dia begitu terangkat dari air, dia sudah keluar dari air di situ. Dilihat tadi disebutnya tubuhnya seperti seorang anak menjadi tahir. Bayangkan Bapak Ibu, ini prosesnya iman Bapak Ibu. Ini prosesnya iman. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang Naaman yang hebat ditemui oleh abdi-abdi, rasanya sepertinya tidak level, dia ngamuk, dia marah seperti itu. Tapi ya itulah tadi, prosesnya iman ya seperti itu Bapak Ibu. Prosesnya iman ya seperti itu. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang kedua. Ini proses iman, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua. Iya. Yesus Kristus batu penjuru. Iya. Karena itu, buanglah segala kejahatan. Buang segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan. Kedengkian dan fitnah. Ya, 5 dosa tadi itu. 5 dosa utama tadi itu harus dibuang tadi, sama dengan dimatikan untuk mendapatkan angka 5 daripada luka Yesus. 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di lambung. Untuk bangsa Israel sekaligus juga untuk bangsa kafir. 5 dosa digantikan dengan 5 luka Yesus. Terus? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, sama seperti Naaman tadi, setelah keluar dari air, kulitnya sudah berubah. Jadi tubuh seperti anak tadi, sama seperti bayi tadi itu. Mulus, sudah tidak ada lagi kustanya, tidak ada lagi di situ. Mulus seperti bayi tadi. Terus? Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Luar biasa prosesnya iman nih Bapak Ibu. Luar biasa prosesnya. Jadi bagaimana prosesnya iman tadi? Yang pertama, percaya dulu. Sama seperti Naaman tadi, percaya sama perkataan abdi Allah tadi itu. Kalau di sana, kalau
Pak, kalau mau di Israel sana, di Samaria ada abdi Allah. Dia percaya. Dia percaya. Terus kemudian kalau sudah percaya, bagaimana? Bertobat. Ya ini tadi, buang segala apa yang menjadi dosa-dosa. Terutama juga kebodohannya seperti Naaman tadi, harus dibuang dengan sungguh-sungguh. Sampai dengan mematikan dosa itu. Kalau sudah mati, dosa itu kalau sudah bertobat, mati, kemudian dikubur dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Itu prosesnya iman, Bapak Ibu. Mendengar, kemudian percaya kepada Yesus tadi itu, kemudian bertobat, mati bagi dosa, dikuburkan di dalam baptisan air, di dalam kematian Yesus, dan bangkit di dalam baptisan air dan Roh Kudus, dan bangkit hidup baru bersama dengan Roh Kudus. Roh merpati, langit terbuka dan merpati turun, sama dengan hidup surgawi, hidup dalam keselamatan. Itu prosesnya, Bapak Ibu. Kemudian hasilnya, Bapak Ibu, hasilnya kalau sudah kita mati, bertobat, hidup baru bersama dengan Tuhan, mati dengan kematian dan kebangkitannya, hidup baru, hasilnya Bapak Ibu seperti bayi tadi itu. Hasilnya seperti bayi tadi itu. Bagaimana seperti bayi tadi itu? Cuma satu keinginannya bayi itu. Apa keinginannya tadi itu? Keinginannya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin, itu kita garis bawahi, selalu ingin air susu ibu. Bapak Ibu tentunya sudah tahu, sudah punya pengalaman semua, sudah punya bayi semua, tentunya tahu sudah bagaimana kalau punya bayi ini. Itu tidak bisa dihalangi. Kalau kepingin air susu ibu itu tidak bisa dihalangi dan tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Coba halangi anak ibu kalau mau nyusu, barangkali bayinya mau nyusu gitu, oh jangan nak, wah nangisnya meronta-ronta dia itu. Tambah dihalangi, tambah nangisnya meronta-ronta. Itulah bayi. Itu hasil dari kehidupan baru itu, seperti bayi tadi itu. Sudah tidak ada dosa lagi, kulitnya sudah mulus tadi itu, dan satu keinginannya, hanya rindu, hanya ingin air susu ibu, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Nah seringkali kita bagaimana? Dihalangi oleh hujan, dihalangi oleh apa saja, aduh hujan ini males saya mau ke gereja, males saya sudah untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah manusia sebenarnya. Tapi berbeda seperti kalau bayi. Bayi itu kalau sudah ingin air susu ibu, tidak bisa dihalangi dengan apapun juga. Semakin dihalangi dia semakin berontak, semakin dihalangi semakin dia tangisannya semakin luar biasa. Pernah saya lihat orang di bandara sampai bingung semua. Bandara orang semua bingung semua gara-gara bayi menangis itu. Apa ini? Dikasih ini enggak mau, dikasih itu enggak mau. Ternyata sudah dikasih air susunya ibu. Diam dia di situ. Diam ternyata di situ. Oh, ternyata itu keinginannya bayi. Nah, inilah seorang bayi, Bapak Ibu. Tidak bisa dihalangi apapun juga. Saat dia ingin, rindu air susu ibu. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Ini jadi pelajaran bagi kita semua saat ini. Bagaimana? Kita sudah hidup baru seperti bayi apa enggak? Ya tinggal di situ saja. Kita bisa lihat bagaimana kalau kita mau ke gereja. Bisa dihalangi? Dihalangi dengan toko, dihalangi dengan uang. Saya sering kali juga katakan dulu waktu di Grobogan, jangan sampai dengan uang 5.000 saja, hanya karena di sana dulu banyak yang dagang buah. Dengan hanya untung 5.000, 10.000 berani tinggalkan Tuhan. Waduh, itu yang cilaka sudah di situ. Makanya ini Bapak Ibu, hasil dari pembaharuan hidup seperti bayi itu. Tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Keinginannya satu, air susu ibu yang murni. Makanya iklan juga, saya pernah dengar juga iklan itu jangan coba-coba. Tahu tentang ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak tahu tentang iklannya apa itu? Soal anak jangan coba-coba itu. Minyak kayu putih kalau nggak salah itu iklannya itu. Nah, seringkali kita juga coba-coba. Udah tahu anaknya minuman yang paling, air susu itu yang paling baik, wah diganti dengan apa saja. Mungkin dicampur dengan es dawet atau apa, enggak apa-apa. Dilepeh Bapak Ibu. Dikasih itu dilepeh. Pernah Bapak Ibu coba di situ ya? Ingin air susu dikasih apa? Enggak mau dia di situ. Karena memang kerinduannya cuma satu. Air susu ibu yang murni. Itu kerinduannya di situ. Seorang bayi itu begitu kuatnya dia keinginannya itu untuk minum air susu ibu, dan tidak bisa digantikan dengan apapun juga.
Coba ganti dengan apa saja sudah. Ganti, jangan tanggung-tanggung gantinya. Kasih kuncinya mobil, apa itu? Kunci mobil Alphard barangkali. Dia nangis, oh nak, enggak usah nangis kamu nak, ini kunci Alphard. Bagaimana kira-kira? Nggak mungkin mau, dia tetap selalu rindu air susu ibu. Itu yang tadi saya katakan. Keinginannya tidak bisa dihalangi dan tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Hanya satu, kerinduan. Nah, kemudian tadi bertumbuh. Apa sampai berhenti sampai di situ saja? Enggak, ternyata. Harus meningkat pertumbuhannya. Betul ya, kalau bayi sudah usianya sudah 7 bulan harus ada makanan tambahan di situ. Sampai 2 tahun, nah sudah mulai makanannya sudah berbeda di situ, bukan seperti bayi lagi. Bagaimana kalau cukup susu saja? Ya abnormal namanya, tidak ada pertumbuhan, itu abnormal. Kalau hanya berhenti sampai di susu saja. Susu ini berbicara tentang firman penginjilan Bapak Ibu. Bukannya tidak penting, penting sekali firman penginjilan. Untuk memberitakan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Allah menjadi manusia, memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepada Yesus. Supaya diselamatkan dan diberkati, diampuni dosa-dosanya. Diselamatkan dan diberkati, ada berkat Abraham di situ. Ini baik. Apa cukup sampai di situ? Enggak. Makanya harus meningkat. Rasul Paulus mengatakan di situ ada susu dan ada makanan keras di situ. Makanan keras ini arahnya untuk menuju kepada kedewasaan, untuk pertumbuhan, menjadi ke arah kedewasaan. Sudah berbeda lagi, tidak seperti bayi lagi. Kalau susu itu, ya memang kalau susu harus dihibur-hibur ya. Nak, minum cucu nak, pinter, begitu kalau minum susu. Tapi kalau minum makanan keras tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, apalagi dengan lucu-lucu atau dengan apa saja, bisa tersedak dia di situ. Kalau sudah tersedak masuk paru-paru bisa binasa dia di situ, bisa mati. Jadi tidak main-main makanan keras ini. Ngunyahnya pun juga berbeda. Saya pernah baca kalau kali ngunyah saja, 1 kali makanan masuk dalam mulut itu perlu 30 kali kunyahan. Nah memang perlu butuh waktu yang lama, tidak bisa cepat makan, ya bisa memang dipaksa-paksa begitu. Tapi lama-lama lambungnya rusak. Kalau sudah lambungnya rusak, lah penyakit sudah di situ. Jadi makanan keras harus meningkat, bukan hanya berhenti sampai di susu, firman penginjilan, tapi harus meningkat ke makanan yang keras. Itulah firman pengajaran yang benar, firman yang keras, yang selalu menunjuk, menyatakan segala dosa, kesalahan, kelemahan kita. Jadi bukan hanya dihibur saja, ya kamu hebat, luar biasa, Yesus dasar. Enggak, tetapi harus ditunjukkan kesalahannya. Memang enggak enak Bapak Ibu. Kalau firman itu menyatakan segala kesalahan, segala dosa, waduh, bisa-bisa kalau itu orang keras ngamuk dia. Apalagi disinggung soal rokok, wah apa merusak rokok lagi, khotbahnya lagi ngerokok lagi, khotbahnya ngerokok lagi, wah 1 kali lagi saya tidak datang ke gereja, tidak selamat dia di situ. Tetapi berbeda dengan orang yang lemah lembut di situ. Begitu ya ditegur sekali, mungkin masih tidak sadar. Tegur 2 kali, jangan merokok, tidak sadar lagi. Semakin ditegur lagi, semakin iya ya, betul ya. Makan rokok itu bisa menimbulkan masalah. Iya, kan di peringatan merokok itu merokok bisa membunuh. Nah, sadar dia di situ. Semakin dinyatakan kesalahannya, diulang-ulang kesalahannya. Bukan semakin menyindir, enggak. Tapi itulah kasihnya Tuhan untuk mengingatkan kita ini dari segala kelemahan, dari segala dosa, dari segala cacat celah kita ini. Itu fungsinya makanan keras di situ. Selalu menyatakan dosa, selalu menyatakan kelemahan kita untuk bertumbuh, untuk menyucikan dan mengarah kepada kedewasaan rohani. Sama seperti yang dinyanyikan tadi, sama seperti Yesus. Hanya satu kerinduanku, seperti Yesus. Lewat apa ini? Ya tidak ada cara lain. Ya itulah firman pengajaran yang keras, makanan keras tadi itu. Tidak enak bagi daging, tapi itulah kasihnya Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi makanya tidak cukup sampai berhenti sampai di susu saja, harus meningkat. Kalau berhenti sampai di susu saja, abnormal, tidak bisa bertumbuh nanti kepada ke arah kedewasaan. Harus meningkat menjadi makanan yang keras. Dan kalau tadi seperti bayi, kerinduannya cuma satu, hidup dari firman, hidup dari iman sama dengan hidup dari firman Tuhan, tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Itu bayi. Makanya tadi saya katakan, bayi itu kerinduannya cuma satu, yaitulah pembaharuan iman tadi itu. Seperti bayi, dia tidak hidup dari yang lain, tetapi dia hidup dari iman, hidup dari firman, tidak dengan yang lain, tidak dengan uang. Coba jadi saya katakan ya, bayi itu coba ganti dengan apa saja, tidak mau dia di situ.
kerinduannya cuma satu, hanya air susu yang ibu, yaitulah bayi. Hanya hidup dari iman sama dengan hidup dari firman. Tapi kalau sudah dewasa bagaimana? Kalau sudah dewasa Bapak Ibu, yang tadi saya katakan yang awal tadi, hanya bisa percaya sampai mempercayakan hidup kepada Tuhan, selalu bisa mengangkat tangannya kepada Tuhan. Ini seperti Petrus Bapak Ibu. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda. Waktu itu kepada Petrus, masih muda, dia kakinya kemana saja dia turuti dia di situ. Terus engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi setelah sudah tua, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Itu tadi saya katakan. Hanya selalu mempercayakan hidup, percaya sampai mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini proses pembaharuan Bapak Ibu. Terus? Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tidak bebas lagi seperti mudanya dulu. Dia selalu diikat dan tidak dibawa kepada tempat yang tidak dikehendaki, sama dengan sudah mulai hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah inilah, semakin tua bukan semakin tidak karu-karuan, tetapi semakin hari tertata kehidupan kita. Semakin tua kehidupan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terus? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Luar biasa Bapak Ibu, pembaharuan iman ini. Tadi seperti bayi, sampai meningkat seperti Petrus pada masa tuanya. Loh sudah beda di situ. Tidak sesuai dengan kehendak sendiri ya sudah. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya hati-hati. Sudah tua Pak Hari, saya ini mana bisa begitu. Hati-hati Bapak Ibu. Semakin tua, ada istilahnya dunia ini, tua-tua keladi. Semakin tua, semakin jadi. Waduh, ngeri Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita sudah, tadi saya katakan, kalau kita sudah di dalam Tuhan berbeda Bapak Ibu. Semakin tua, kehidupan kita semakin tertata rapi dari situ. Boleh lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya itu semakin hari semakin dibaharui. Seperti bayi tadi itu, hanya hidup dari firman dan bisa mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, mengangkat tangan, sama dengan sudah menyerah. Kalau sudah angkat tangan, mengulurkan tangan ini sama dengan angkat tangan, sudah apa katanya yang nawan sudah. Seorang musuh kalau sudah tertawan, sudah angkat tangan begitu, ya sudah apa kata yang nawan, mau diapakan saja terserah sudah. Artinya apa? Seperti Petrus dia mati, ayat yang ke-19 tadi ya. Mati hidup kita percayakan sepenuh kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, bukan baik, tetapi memberikan yang terbaik untuk masa tua kita. Saya ingat ada ayatnya, semakin tua, apa di dalam Amsal kalau nggak salah itu, dia sampai masa putih rambutmu, aku Yesus tetap dia, aku selalu menggendong kamu dan menanggung kamu terus. Luar biasa Bapak Ibu. Semakin usia kita semakin tua, saya percaya yakin kita selalu berada di dalam gendongan Tuhan. Karena kita itu tadi bisa menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Coba kalau kita tidak menyerah sepenuh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bisa menggendong kita. Karena Tuhan bisa menggendong kita itu, orang namanya menggendong itu sudah menyerahkan seluruh sudah. Namanya dalam gendongan itu sudah di dalam tanggungan daripada yang menggendong tadi itu. Nah inilah orang yang tadi sudah menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Semua ada di dalam gendongan Tuhan. Baik bebannya, baik apa saja ditanggung oleh Tuhan di situ. Semoga kita bisa mengerti. Semoga Tuhan menolong kita di masa-masa tua kita ini. Seperti Petrus tadi hanya bisa mengulurkan tangan, masa tuanya dia hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Mati hidup, apa katanya Tuhan? Urusannya Tuhan. Urusan kita, urusan mengangkat tangan Bapak Ibu. Makanya tadi itu pembaharuan dalam iman tadi. Urusan kita mati hidup, ngapain kita ikut-ikut? Ngapain kita pusing-pusing? Itu urusannya Tuhan. Urusan kita, urusan mengangkat tangan. Itu tadi urusan iman tadi itu.
sampai bisa mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan dalam gendongan Tuhan. Dia yang tanggung. Maaf permisi, kalau masih bayi Bapak Ibu ya, kalau masih bayi itu semua yang ditanggung oleh ibu. Kalau bayi di dalam gendongan ibu tuh, maaf permisi bicara, sampai buang kotoran pun tangan seorang ibu bisa membersihkan di situ. Itu hebatnya seorang ibu. Itu hebatnya Allah kita yang menggendong kita ini. Yang menggendong kita ini. Luar biasa Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengerti. Itulah pembaharuan iman. Itulah pembaharuan iman tadi. Seperti bayi, sama juga seperti tadi itu, hanya hidup dari iman, dari firman Tuhan sampai bisa percaya diri sepenuh kepada Tuhan. Itu pembaharuan iman yang dibaharui dalam manusia batiniah kita yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pembaharuan dari manusia batiniah yang dibaharui ini apa yang kedua? Itulah pengharapan. Tadi berbicara tentang iman. Sekarang berbicara tentang pengharapan kita. Pengharapan kita semakin hari juga dibaharui oleh Tuhan. Bagaimana pengharapan yang dibaharui oleh Tuhan? Tidak berharap yang lain. Seringkali kita salah ya, berharap sama anak, berharap sama orang tua, berharap sama saudara, berharap sama orang yang lebih kaya, berharap kepada siapapun yang lebih daripada kita. Ya boleh Bapak Ibu berharap, tapi pengharapan seperti itu mengecewakan Bapak Ibu. Pengharapan seperti itu mengecewakan. Tapi kalau sudah dibaharui dalam pengharapan tuh, ini yang luar biasa. Dia hanya berharap sepenuh kepada Tuhan, tidak berharap yang lain. Itu pembaharuan dalam pengharapan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15 sampai yang ke-16. Iya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, tidak pada yang lain. Hanya kepada Allah. Itu pembaharuan pengharapan Bapak. Terus? Sama seperti mereka juga, Ya. bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ya. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya, terima kasih. Jadi pembaharuan pengharapan ini Bapak Ibu, yaitu tadi yang tadi saya katakan, tidak berharap kepada yang lain, tidak berharap kepada anak, orang tua, saudara, apa saja yang mungkin yang lebih daripada kita, tetapi hanya satu pengharapannya, dia berharap kepada Allah saja. Nah, ini bisa terjadi kenapa Bapak Ibu? Pengharapan ini bisa terjadi kenapa? Nah, karena tadi ada kebangkitan, karena kita sudah hidup baru bersama dengan Tuhan. Tanpa kehidupan yang baru kita tidak bisa seperti itu. Makanya tadi dikatakan ya bahwa akan ada kebangkitan semua orang yang mati. Pertama adalah pribadi Yesus tadi. Nanti semua orang juga akan dibangkitkan. Yang kebangkitan pertama akan dibawa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai sampai di dalam Yerusalem baru. Kebangkitan yang kedua hanya untuk dalam penghakimannya Tuhan. Sudah tidak ada lagi kesempatan di situ. Sudah masuk dalam penghakiman. Kalau urusannya pengadilannya di dunia ini, orang benar orang salah masih bisa ditolong asal ada uang banyak. Orang salah bisa jadi benar, orang benar bisa jadi salah, tergantung uangnya. Tapi kalau nanti penghakimannya Tuhan sudah berbeda. Sudah berbeda, biar kaya, biar punya jabatan, punya apa, masuk pengadilannya Tuhan hanya untuk dihukum. Sebab orang yang masuk di pengadilan itu hanya orang yang berurusan dengan masalah. Tapi yang bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru, yang sudah menyelesaikan masalah tadi itu, dengan percaya bertobat tadi itu sudah tidak ada lagi masalah bagi kita. Nah, inilah kita bangkit bersama dengan Tuhan, sama dengan hidup baru tadi itu. Ya, jadi jelas bahwa di dalam kebangkitan hidup baru itu sehingga kita berusaha dengan sungguh-sungguh tadi itu. Seperti dari pemimpin pujian tadi mengatakan, ayo kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya inilah manusia di dunia harus berusaha. Apa usaha manusia itu? Usahanya manusia supaya kita bisa hidup murni di hadapan Tuhan. Apa hidup yang murni? Sama dengan hidup yang suci. Murni itu sama dengan suci di hadapan Tuhan. Ini usaha kita. Tanpa ada kehidupan yang baru, mustahil tadi itu. Kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa masuk di dalam hati yang murni sama dengan hati yang suci. Dan tidak bisa lagi kita berharap, pasti tetap berharap yang lain. Nah,
Kalau sudah berharap yang lain bagaimana? Waduh, ini yang cilaka Bapak Ibu. Jadi kalau sudah hidup di dalam pengharapan kepada yang lain, nah ini yang kita tidak di dalam 1 Korintus ya. Bagaimana kalau tetap berharap kepada yang lain? 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Ya. maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Tadi itu pengharapannya kepada manusia. Tetapi saat ini betul sudah pengharapannya kepada Kristus. Tetapi pengharapannya itu bukan pengharapan apa yang tidak dilihat, tetapi pengharapannya hanya ada kepada yang kelihatan saja. Misalkan ikut Tuhan hanya untuk perkara-perkara jasmani, dapat uang, dapat penghasilan, dapat berkat, dapat apa saja. Tadi dikatakan pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk hidup ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Tadi dikatakan orang yang paling malang di dunia ini. Cilaka kalau kita gitu. Makanya ini pengharapan itu harus dibaharui. Semakin hari semakin dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan, baik dalam bidang apa saja, dalam bidang berkat, dalam usaha apa, sampai kepada apa pengharapan kita yang tidak kelihatan. Kalau pengharapan kita kepada yang kelihatan saja, ya sudah, ya cuma di situ saja. Tetapi kalau pengharapan kita yang apa yang tidak kita lihat, itulah surga. Tuhan yang nanti akan memberikan satu kekuatan bagi kita untuk usaha dengan sungguh-sungguh, supaya tadi itu berusaha untuk hidup hati dengan hati yang murni tadi, sama dengan hati yang suci. Ini ada usaha dengan sungguh-sungguh, pengharapannya hanya kepada Yesus. Nah, jadi bagaimana prakteknya atau bentuknya menjaga hati kita itu supaya dengan hati kita menjadi hati yang murni atau hati yang suci? Itu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini tadi anak-anak tadi ya sudah bertobat. Kalau sudah bertobat, dia dikatakan tadi tidak berbuat dosa lagi. Ini yang tadi saya katakan tadi itu di dalam imannya tadi. Tetapi bagaimana orang yang tadi berusaha untuk hidup dengan hati yang murni, hati yang suci? Nah, ini di dalam ayat yang selanjutnya. Terus, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ya, itulah Roh Kudus. Terus, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini tadi yang saya katakan. Jadi bentuknya bagaimana, Pak Hari, untuk bisa menjaga hati ini murni, hati yang suci ini? Nah, ini bentuknya di situ. Tadi tidak berbuat dosa ya, tidak berbuat dosa. Tapi hati yang suci itu tidak dapat berbuat dosa. Ini tidak bisa dicemari oleh apapun juga. Tidak bisa dicemari, itulah bisa hidup dengan hati yang murni tadi, hidup yang suci ini. Sudah tidak dapat lagi berbuat dosa. Sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Itu orang yang suci di situ. Tidak dapat lagi berbuat dosa, sekalipun itu menguntungkan bermiliar-miliar sampai triliunan tadi di situ. Tetapi dia tidak bisa dicemari oleh apapun juga. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada betul-betul ada kekuatan dari Allah. Ada Roh Kudus. Dia yang begitu menguatkan dia untuk menjaga kesuciannya. Saya sudah sampaikan di kemarin di PA ya. Seperti Yusuf itu. Orang muda yang hebat luar biasa Yusuf ini. Wah, walaupun digoda, biarpun di apa saja, sampai difitnah, tapi dia tetap bisa menjaga kesuciannya dia. Sampai lari dia mau dipaksa sama istrinya Potifar tadi. Dia bisa tinggalkan itu sampai lari dia di situ, tidak mau berbuat dosa. Nah, inilah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga hati yang murni tadi, menjaga kesuciannya ini. Tidak dapat berbuat dosa. Sekalipun keuntungannya luar biasa, tetapi ya inilah tadi yang dikatakan. Bisa kuat dia karena ada pertolongan daripada Roh Kudus. Iman tadi dari firman, sekarang pengharapan itu dari Roh Kudus. Itu yang menguatkan kita, hati kita ini, supaya betul-betul menjaga kesucian kita ini. Suci selalu, terutama di dalam nikah kita itu, jaga nikah kita, jaga kesucian nikah kita ini, jaga dengan sungguh-sungguh. Sebab yaitu tadi yang menentukan kita bisa masuk di dalam nikah yang sempurna. Di dalam nikah kita yang jasmani ini, nikah jasmani gagal ya bagaimana kita bisa masuk pernikahan yang sempurna?
Apa nikah yang sempurna? Yesus sebagai mempelai dan kita mempelainya wanita Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba? Tidak bisa kita di situ. Makanya jaga kesucian nikah. Jaga kesucian nikah kita. Itu tadi, sampai tidak dapat berbuat dosa lagi, sekalipun dirayu, sekalipun dibujuk, sampai diancam sekalipun, dia tetap tidak berbuat dosa, tidak dapat berbuat dosa. Ini namanya ada usaha dengan sungguh-sungguh tadi ya. Nah, ini sekali lagi yaitu tadi ya, hasilnya dari hidup baru. Kalau tidak hidup baru, tidak bisa seperti itu. Makanya harus hidup baru, dan pengharapannya juga dibaharui juga. Hanya berharap dan bisa menjaga kesuciannya itu kepada Tuhan. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, hasilnya kita akan baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, Ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. luar biasa Bapak Ibu. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Kalau tadi saya katakan, kalau kita berharap kepada manusia, sudahlah, kecewa, pasti kecewa. Tetapi ada satu pengharapan yang tidak mengecewakan, kalau kita berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Malah justru kita dikuatkan oleh Tuhan. Ayo, semakin tua kita semakin kuat, hanya berharap kepada Tuhan, tidak berharap dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu, jadi hasilnya Roma 5 ayat yang kelima ini adalah hasilnya adalah karunia daripada Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Tadi jelas, Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada karunia Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Karunia Roh Kudus itu bentuknya Bapak Ibu seperti yang kita tahu adalah 12 bintang. 12 bintang, yaitulah karunia Roh Kudus. Berbicara angka 12 ini berbicara angka persekutuan Bapak Ibu. Berbicara persekutuan. Jadi 12 ini berbicara tentang persekutuan. Jadi kita semakin hari semakin dipersekutukan oleh Tuhan. Di mana kita dipersekutukan? Ya, kalau di dalam tabernakel, dalam ruangan suci. Halaman tadi berbicara iman. Sekarang ruangan suci, yaitu tadi berbicara tentang persekutuan. Persekutuan dan apa? Karena ada 3 alat di situ. Ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mesbah dupa emas. Ketekunan kita di dalam 3 macam ibadah. Pelita emas berbicara ibadah raya, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, dengan karunia-karunianya. Meja roti sajian, persekutuan dengan anak Allah di dalam pendalaman Alkitab. Dan sebenarnya juga harus ada perjamuan suci di situ. Pendalaman Alkitab, persekutuan dengan anak Allah, di mana kita diberikan makan supaya kita bertumbuh jadi pribadi yang kuat, ya, ke arah kedewasaan sampai bisa percaya tadi sepenuh kepada Tuhan. Kemudian mesbah dupa emas berbicara tentang doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Di situ ada udara, sirkulasi udara yang segar, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita, kalau kita bersekutu dengan Allah di dalam ketekunan 3 macam ibadah itu, secara intensif kita disucikan. Secara intensif kita disucikan oleh Tuhan. Baik tubuh, jiwa, dan roh kita semakin hari semakin disucikan, sehingga kita melekat, tubuh, jiwa, dan roh kita melekat kepada Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Tidak bisa dipisahkan lagi di situ. Nah, inilah Bapak Ibu, 12 angka persekutuan, bersekutu dengan Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Sama seperti kita akan baca di dalam Markus pasal 5. Markus pasal yang kelima Bapak Ibu. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai yang ke-29. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Iya, Bapak Ibu tahu sudah, kalau sudah kena penyakit pendarahan ini penyakit yang kotor Bapak Ibu. Penyakit yang kotor, ya itulah berbicara tentang kenajisan. Bapak Ibu sudah tahu ya. Kalau sudah kena kayak begitu itu penyakit kotor Bapak Ibu. Berbicara tentang kenajisan. Terus, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. oh sudah berikhtiar, sudah berusaha sampai habis-habisan hartanya. Terus, Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. tuh. Jadi kalau berharap kepada yang lain ya seperti itu, bukan tambah baik tapi semakin buruk.
Semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin buruk dia di situ. Terus Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi mendorong orang 12, angka 12 ini tadi saya katakan angka persekutuan. Di mana persekutuannya Pak Ari? Itu tadi, asal kujamah jumbai jubahnya, tangannya dia bisa menyentuh pribadi Tuhan. Itu persekutuan Bapak Ibu. Jadi angka 12 ini Bapak Ibu, itu menunjuk orang yang 12 tahun pendarahan tadi itu. Ini adalah penyakit yang kotor, penyakit yang najis, penyakit yang jahat itu tadi. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam Markus 7 ayat 21 sampai yang ke-22. Itu keinginan jahat yang dan najis. Dari dalam hati timbul keinginan jahat ini dan sampai 12 tadi, sampai ada 12. Jadi 12 ini berbicara juga tentang keinginan jahat dan najis, sama seperti perempuan jadi 12 tahun pendarahan. Bayangkan 12 tahun pendarahan, betapa tersiksanya dia. Bukan semakin hari semakin baik, semakin buruk dia di situ. Tetapi dalam hatinya dia berkata, asal kujamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ada persekutuan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus di situ. Ya. Kemudian Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, ayat yang ke-29, seketika itu juga berhenti pendarahannya. Berhenti pendarahannya. Jadi segala 12 tadi, keinginan jahat, keinginan najis, semua sudah ditanggung oleh Tuhan, oleh darahnya Yesus, sehingga dia menjadi orang yang suci di hadapan Tuhan. Dan karunia Roh Kudus berupa 12 bintang tadi itu menuntun dia sampai memimpin dia ke arah kesucian, ke arah kesucian Bapak Ibu. 12 bintang yang di atas kepala itu bisa menuntun dan memimpin hidupnya ke arah kesucian. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya, jadi karunia Roh Kudus 12 bintang itu memimpin dia dan menuntun dia ke arah kesucian sampai kita sama suci seperti Yesus suci. Luar biasa Bapak Ibu, karunia Roh Kudus. Itulah yang pengharapan yang semakin hari dibaharui oleh Tuhan. Tidak berharap kepada yang lain, tapi dia berharap kepada Tuhan. Ada karunia Roh Kudus memberikan 12 bintang, menuntun kehidupannya dan memimpin kehidupannya ke dalam kesucian sampai sama seperti Yesus, dia adalah suci. Supaya bagaimana supaya bisa suci? Ya tadi saya katakan tidak ada cara lain. Ya seperti dalam polanya tabernakel itu, ya harus tekun di situ. Dalam ruangan suci, namanya saja ruangan suci. Untuk apa ya? Untuk menyucikan. Kita dituntun ke sana, ke arah kesucian sampai kita sama suci seperti Yesus suci. Ini hasilnya Bapak Ibu, luar biasa. Jadi pengharapan harus dibaharui sampai kita menjadi sama seperti Yesus suci, kita pun juga suci. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tadi apa saja yang dibaharui dari manusia batiniah kita? Yang ketiga adalah kasih. Kasih kita harus semakin hari dibaharui. Tadi iman dibaharui, pengharapan dibaharui, dan kasih kita juga semakin hari dibaharui. Bagaimana pembaharuan kasih? Kita akan baca di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 sampai yang ke-7. Bisa ada di situ terjemahan lama, kok sedikit. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Baca yang terjemahan baru saja. Enggak ada. Ada? Enggak. Ya, baca terjemahan baru. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Oh, terus. Karena cinta kuat seperti maut. Oh, cinta itu kuat seperti maut. Tidak ada yang bisa menghalangi maut seperti bayi tadi. Kerinduannya cuma satu, ibu tidak bisa dihalangi. Demikian pula juga dengan cinta. Tidak ada yang bisa menghalangi seperti maut. Sekalipun kita banyak uang, sekalipun kita banyak harta, kalau sudah waktunya mati tidak bisa dihalangi. Itulah tadi kekuatan cinta.
cinta kuat seperti maut. Terus? Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, Ya, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Oh, sebabapun air tidak bisa memadamkan kasih cinta itu. Terus? Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana pembaharuan kasih ini? Kasih itu semakin hari semakin tua, kita semakin kuat di dalam cinta itu. Sekarang bagaimana? Tadi saya sudah mengatakan kalau sudah tua, kulitnya sudah banyak berubah. Sudah semakin keriput, sudah ini. Dulu masih lihat istri kita, suami kita, waduh masih cantik, sudah ganteng. Sekarang sudah tua, sudah mulai keriput-keriput. Nah, bagaimana? Apa sudah mulai luntur? Apa sudah mulai apa? Tapi kalau beda, kalau kita mengalami pembaharuan di dalam kasih, semakin tua semakin kuat, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Itu kekuatan cinta. Saya bacakan di dalam terjemahan lama. Saya lebih pasti terjemahan lama ya. Taruhlah akan daku dalam hatimu bagaikan materai pada lenganmu, karena kuat kasih itu, seperti kuat maut, dan cemburuan itu hebat seperti alam barsah, nyalanya seperti nyala api, seperti halilintar Tuhan. Air banyak pun tiada dapat memadamkan kasih ini, dan segala sungai pun tiada dapat meliputi dia. Jikalau kiranya orang hendak memberikan segala harta benda yang dalam rumahnya, karena kasih ini niscaya ia dicelakan juga akan dia. Jadi ya itulah pembaharuan di dalam kasih. Semakin tua semakin loyo, bukan semakin menurun kasih kita, tetapi semakin kuat seperti cinta maut dari itu. Tidak bisa yang memisahkan itu. Wah, luar biasa. Ini pembaharuan dalam kasih. Makanya kita butuh pembaharuan kasih. Di mana kita dapatkan? Yaitu dari firman, dari Roh Kudus. Roh itu yang memberikan kasih yang kuat itu bagi kita. Nah, makanya kita mendengarkan firman Tuhan untuk apa? Ya ini fungsinya Bapak Ibu. Untuk membaharui kasih kita. Bukan semakin lama semakin loyo, lemah, menurun, tetapi semakin hari semakin kuat. Betul-betul bisa menjadi kuat. Sekalipun apapun yang terjadi, itu semakin kuat. Nah, hasilnya Bapak Ibu, karena waktunya hampir sudah mau habis, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-4, 7 sampai yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, ya. bukan dari diri kami. Terus? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Luar biasa. Terus? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, inilah hasilnya Bapak Ibu. Kalau kasih kita semakin hari semakin dibaharui oleh Tuhan, sekalipun kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakkan tadi, menurun, semuanya menurun, apapun juga menurun. Dalam keadaan apapun juga tadi dikatakan. Ya, di dalam ayat yang ke-7 tadi. Sekalipun ditindas tadi, sekalipun ditindas, tetapi kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena apa? Sekali lagi, ada kasih yang kuat itu ada di dalam kehidupan kita. Tidak gampang kita tawar hati. Makanya tadi dikatakan jangan tawar hati, mengalami kemerosotan manusia lahiriah. Tetapi manusia batiniah kita ini semakin hari dibaharui, sehingga tidak gampang tawar hati. Tawar hati itu mudah kecewa, putus asa, menyerah, apalagi sampai tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau kasih itu menguatkan kita, kita tidak gampang menghadapi situasi yang terjepit sekalipun. Saya ingat seperti buah mangga. Ya. Buah mangga itu kalau di jus Bapak itu tidak menghasilkan buah yang kecut, tetapi tetap walaupun di jus, diapakan saja, diminum tetap rasanya manis di situ, mangga di situ. Demikian pula juga dengan kita. Kalau kisah kasih kita dibaharui, semakin kuat,
di apapun kita mengalami hal sesuatu apapun, tetap kita kuat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 2 ayat lagi, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai yang ke-39. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, terima kasih. Jadi kalau kasih kita semakin hari dibaharui Bapak Ibu, semakin kita ditindas, semakin kita diapakan, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap tidak berubah kasih kita kepada Tuhan. Itu hasil pembaharuan kasih Bapak Ibu. Ditindas apapun juga, kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita tetap bisa mengasihi Tuhan. Ini luar biasa pembaharuan kasih. Boleh tadi saya katakan, manusia lahirnya semakin merosot, tapi manusia batinnya dibaharui semakin hari ke hari. Tetap apapun yang terjadi, dia mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama tadi itu, seperti diri kita sendiri. Jadi makanya ukurannya Bapak Ibu, kalau kasih itu ukur diri kita sendiri ini loh. Ukur diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, ukur pada diri kita sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak suka dicubit, ya jangan cubit orang. Kalau Bapak Ibu tidak suka dikatain kata kasar, ya jangan berkata kasar kepada orang lain. Nah itu ukurannya diri kita sendiri. Jadi sebenarnya simpel Bapak Ibu. Ukur diri kita sendiri untuk orang lain tuh. Apa yang kita tidak suka pada diri kita sendiri, jangan lakukan kepada orang lain. Itu mengasihi sesama kita. Itu kuat Bapak Ibu. Coba kalau kita tidak ada pembaharuan kasih, waduh sudah. Dia nyakitin kayak, wah buat apa saya mengasihi dia, wah cuek saja, begitu. Tetapi kalau ada pembaharuan kasih itu, semakin hari kasih itu semakin kuat. Ayat terakhir, Lukas 6 ayat yang ke-27. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27, perikopnya, kasihilah musuhmu. Iya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Luar biasa pembaharuan kasih ini Bapak. Pembaharuan kasih kita kepada sesama hanya berbuat baik kepada orang lain sekalipun dia membenci kita. Itu kekuatan kasih Bapak. Itu kekuatan kasih. Hanya berbuat baik kepada orang lain sekalipun dia membenci kita. Jadi makanya inilah hasil pembaharuan Bapak Ibu dalam hidup kita, dalam manusia batiniah kita. Semakin hari semakin dibaharui, iman kita dibaharui, pengharapan kita dibaharui, sampai kasih kita dibaharui. Hanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sekalipun orang itu membenci kita, kita tetap mengasihi. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan bela ini sekaligus juga buat kita semua. Kita semakin hari dibaharui dalam iman, pengharapan dan kasih kita. Boleh manusia lahiriah merosot, tetapi manusia batiniah kita semakin hari dibaharui oleh Tuhan, sampai kita menjadi sama seperti pribadi Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian Pesalu 150, Bejana Tanah Liat. Tiada
menewaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Bait yang kedua, ku membawa bejanaku. Ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti. Isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah. Sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita engkau nanti, hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walaupun habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. bait yang ketiga, saya undang semua bangkit berdiri. Sekalipun bejanaku diserahkan kepadamu, agar kau lebih nyata dalam hidupku yang fana, mengalami perubahan dari sama mulia, dengan isi yang terkandung dari harta mulia. Walaupun tertindas, Inilah hasil pembaharuan batin yang kita. tiada terjepit. Walaupun habis akal, Kamu tidak gampang berputus asa. putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Kita nyanyikan sekali refnya dan semua sambilnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memang
kebenaran firman Tuhan telah menyatakan pada hari ini bahwa tiada seorang pun akan tinggal tetap di dalam keadaan sebagaimana dia ada. Suatu saat akan terjadi perubahan-perubahan, terutama secara fisik. Maka seorang manusia itu akan dihadapkan kepada kerentanan, pada kelemahan, pada masa tua. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berdamai dengan segala keadaan kita. Saya juga sebagai seorang yang lanjut usia 75, saya mencari apa jalan yang terbaik dalam kehidupan yang semakin rapuh. Tidak ada cara lain, saudaraku. Kita berdamai dengan keadaan kita. Kita berdamai dengan kelemahan kita. Kita berdamai dengan penyakit kita. Kita tidak bisa ngelawan itu, saudaraku, karena itu memang sudah menjadi kodrat. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita berdamai. Dan kita tidak usah terlalu risau untuk memikirkan segala apa yang tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita bisa mengendalikan diri kita, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi saya mendapatkan suatu ayat dari firman Tuhan pada waktu saya mendengar firman ini, yang mengatakan begini, latihan badani itu sangat terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji. Janji itu berlaku baik untuk hidup sekarang ini, masa muda misalnya, maupun untuk hidup masa tua kita yang akan datang. Jadi ibadah itu sebagai sangu kita, saudara. Dan ibadah itu latihan. Karena di dalam ibadah itu kita berlatih untuk penguasaan diri kita. Ayat yang ke-10 mengatakan dari 1 Timotius 4 ini, itulah sebabnya kita ini berjeri lelah dan berjuang. Jadi ibadah itu memang tidak gampang, saudara. Harus ada kedisiplinan, harus ada keseriusan, harus ada kesetiaan. Korban orang ibadah itu, ya. Karena kita menaruh pengharapan kita. Jadi pengharapan kita itu kita letakkan kepada Allah yang hidup. Dialah juru selamat semua manusia, terutama bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi alangkah bahagianya, saudaraku, kalau kita ini bisa berlatih sejak dari masa muda kita. Kalau kita mau menjadi seorang boxer yang bagus, kita harus berlatih boxer. Kalau kita mau jadi juara badminton atau tenis, kita harus belajar dari muda kita. Supaya kita bisa. Dan pada masa tuanya, kita akan mendapatkan sesuatu yang indah dari hasil prestasi kita pada masa puncak kita. Dan pada masa tua, kita tahu hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dalam hal itu yang penting ialah kita berdamai dengan keadaan kita. Mau apa sih? Ya sudah dijalani aja. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan akan keadaan kami masing-masing untuk menuju kepada suatu keadaan. Sebagaimana kuatnya cinta, demikian kuatnya maut, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu kami harus masuk di dalam area itu, namun betapa bahagianya apabila kami masuk di dalam area itu, kami tetap bersama dengan Allah. Oleh sebab hanya Engkaulah pengharapan kami, kekuatan kami yang menuntun kami
untuk kami memperoleh kebahagiaan sejati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, nasihat firman-Mu pagi ini akan membuat ketenangan di dalam hati kami, siapapun kami, apapun keadaan kami, pada masa apapun kami ini berada, maka di sanalah Engkau menjanjikan suatu ketenangan, menjanjikan suatu penyertaan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, dengan tekun, dengan segala apa yang harus kami lakukan, disiplin yang baik. Dan Engkau memberkati akan segala ibadah ini sampai pada masa tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati seluruh keluarganya Tuhan, untuk Engkau pakai di dalam ladang penggembalaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Ada pengumuman? Ya, saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan, Bapak Ibu. Namun sebelumnya kami dari tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Dan juga terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang sudah mempercayakan kami untuk melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumumannya, nanti ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 4 sore. Besok hari Seninnya ada ibadah doa pagi di tempat ini jam 5:30 pagi. Dan untuk hari Rabu tidak ada ibadah PA. Oleh karena Kamisnya ada ibadah kenaikan. Jadi kita hari Rabu itu kita buat latihan musik sama paduan suara. Jam berapa? Jam 5:30 sore di tempat ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada ibadah kaum muda yang diadakan jam 5:30 sore di tempat ini. Dan untuk hari Minggunya ada ibadah raya seperti ini jam 8 pagi. Dan dilanjutkan sorenya ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki kerinduan untuk beribadah, namun kesulitan dengan kendaraan, monggo bilang ke kami. Nanti kami yang mengkoordinirnya. Dan pada hari ini ada yang bersuka cita, yaitu Bu Sinkwe yang berulang tahun. Dan pengumuman yang terakhir, setelah ibadah ini ada latihan paduan suara. Sekian warta gereja, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, hari Rabu PA akan dialihkan ke hari Kamis, ya, sekalian digabung dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pagi, ya, pagi jam 8, karena hari itu memang hari libur, kita manfaatkan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Dan dalam kesempatan ini kita juga akan berdoa bagi Ibu Sinkwe yang lagi berulang tahun, dan juga kita mendoakan ibu dari Pak Hari, Pendeta Muda Hari, supaya Tuhan menolong di dalam segala apa yang dibutuhkan. Kita bangkit berdiri, saudaraku, kita akan tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami, waktu yang baik, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk kami beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di tempat kami masing-masing sepanjang hari ini, dan kami tetap berada di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan kepada yang berbahagia Ibu Sinkwe yang sedang berulang tahun. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau naungi Tuhan, Engkau berkati, dan Engkau perpanjang usia,
sebagaimana Engkau berkemurahan terhadap Ibu Sinkui. Juga bagi mereka yang berulang tahun yang tidak disebutkan namanya, Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan suatu berkat yang sama. Dan kami juga berdoa buat ibu dari Bapak Pendeta Mudahari yang menderita sakit, Tuhan. Biar kiranya tangan kasih-Mu, belas kasihan-Mu terulur jamah ibu ini, Tuhan. Pulihkan segala semangat dan kekuatan kesehatannya, supaya boleh menjadi lambang kasih Tuhan atas keluarga ini, pemeliharaan Tuhan atas keluarga ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari kerajaan surga, keselamatan dan hidup kekal sepenuhnya yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan kita pun juga diberkati dengan hal-hal yang jasmania untuk kita hidup layak, dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohonkan semuanya ini. Amin, amin. Tuhan memberkati. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Oke, thank you semuanya. Aman ya. Aman ya.